وأكون للخير العميم مثالا. Semoga kita tidak pernah kehilangan rasa bahwasanya kita selalu dibersamai oleh Allah. Kadang kemaksiatan yang menjadikan kita tidak merasa dibersamai oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah Khalik yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita selaku makhluk. Hilangnya perasaan kita ketika kita harusnya merasa dibersamai oleh Allah biasanya disebabkan karena banyaknya dosa dan kemaksiatan. Banyak manusia yang kita jatuhkan kehormatannya dengan lisan kita. Kita senantiasa berprasangka buruk kepada orang lain. Kita senantiasa merasa ujub dan merasa tinggi dengan apa yang telah kita lakukan. Biasanya itulah barrier, itulah penghalang yang gagal menjadikan kita merasa dia dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar kalau akhirnya kita mendapatkan sumber ketenangan itu akan kita peroleh kalau kita senantiasa berkesesuaian dengan apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Siapapun yang terus memaksa dirinya untuk bisa melakukan perkara yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, maka dia adalah orang yang tenang pada kehidupan mereka. Dan itulah sesuatu yang paling mahal. Bahwasanya merasa dibersamai oleh Allah merupakan sebuah kekuatan besar yang ada pada kehidupan kita selaku manusia. Kita kadang-kadang gelisah, kadang-kadang merasa tidak nyaman pada kehidupan ya karena sekali lagi dosa dan kemaksiatan kita yang membuat kondisi hati kita merasa tidak nyaman. Sama kalau saya mengambilkan sebuah analogi yang sederhana. Kalau antum atau kalian semuanya sedang ada masalah dengan teman satu kelas, dengan teman satu kantor ataupun teman satu kuliah, maka biasanya kuliah itu menjadi tidak nyaman. Sekolah itu menjadi tidak nyaman karena kita bertemu dengan orang yang belum tuntas masalahnya dengan kita. Kita ketemu di kantin, menjadi tidak nyaman jalan ke kantin. Kita ketika masuk ke kelas, ketika pandangan kita ketemu dengan pandangan dia, menjadi tidak nyaman. Dan yang menjadikan tidak nyaman bukan kelasnya, bukan kampusnya, bukan kantinnya. Tapi karena kondisi kita yang sedang ada masalah dengan seseorang yang belum selesai masalah kita dengan dirinya. Maka biasanya itu sangat kita rasakan. Saya bisa ngerasain lah kalau kita sedang bertengkar itu biasanya kondisi tidak nyaman. Saya dulu pernah berselisih paham dengan teman satu kamar saja, satu kamar teman kos gitu. Itu pun kondisinya tidak nyaman selama 3 hari. Karena kita sama-sama merasa apa yang kita lihat itu benar. Tapi ketika kita akhirnya meminta maaf, tulus kita untuk saling membuka hati kita dan kita meminta maaf dengan benar gitu, maka kondisi itu berangsur-angsur membaik kembali dan kondisi itu nyaman. Sama pula bahwasanya kehidupan kita, kadang-kadang kehidupan kita sering tidak terasa nyaman itu ya kita harus mengakui itu karena dosa kita dan maksiat kita. Banyak sekali para orang yang mengatakan bahwasanya ketidaktenangan dalam hidup itu nggak ada hubungannya dengan dosa dan tidak ada hubungannya dengan maksiat. Ya pasti ada, nggak mungkin dong. Orang itu tiba-tiba gelisah sendiri tanpa ada sesuatu yang dia lakukan. Apa yang menjadi ketenangan, apa yang menjadi kegelisahan itu selalu erat hubungannya, selalu erat kaitannya antara kita dengan Khalik sebagai pencipta pada kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita paham, inilah yang menjadikan kita mengerti bahwasanya kalau kita ingin nyaman pada kehidupan kita, ya kita harus berbesar hati. Dan kita harus betul-betul tulus mendatangi Allah, meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah atas dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Karena itulah yang membuat tidak bahagia dan tidak nyaman kita menjalani kehidupan. Kalau kalian malam-malam tidak bisa tidur, kalau ditanya kenapa tidak bisa tidur, nggak ngerti, kelihatannya overthinking, banyak yang saya pikirkan. Mungkin bisa dimulai dengan kita mengucapkan istighfar dengan tulus gitu. Mungkin kita pernah salah sama bapak, mungkin kita pernah salah kepada ibu, mungkin kita pernah salah kepada guru kita, mungkin kita pernah salah kepada teman kita. Yang kita tidak sadari bahwasanya kesalahan itu ternyata menurunkan kegelisahan yang ada dan menimpa pada kehidupan kita. Karena pada dasarnya sekali lagi, tidak nyamannya kita pada kehidupan disebabkan banyaknya kelalaian yang terus kita lakukan dan kita kerjakan. Tidak mungkin badan tiba-tiba merasa lesu,
Badan itu tiba-tiba merasa lesu tanpa sebab, tidak mungkin. Pasti ketika badan tiba-tiba lesu itu banyak sebab. Mungkin karena komposisi vitaminnya tidak lengkap, mungkin karena hidupnya terlalu sering rehat di atas tempat tidur, mungkin karena banyak makanan yang ternyata tidak sehat dia konsumsi. Akhirnya banyak sebab itu menyebabkan banyaknya hal kegalauan yang terjadi pada dirinya. Selalu ada jawaban dalam setiap apa yang kita rasakan pada kehidupan. Jadi sekali lagi saya menyampaikan, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya mental health tidak ada hubungannya dengan kebaikan kita dan tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan kita, saya kurang setuju. Karena tidak mungkin apa yang kita rasakan pada kehidupan itu tidak ada kaitannya dan tidak ada irisannya dengan bagaimana interaksi kita pada kehidupan di hadapan Allah. Allah itu maha adil, segala sesuatu pasti ada penjelasan dan pasti ada realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah atas seluruh apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya konsep kita bersyukur itu sangatlah penting, terutama ketika kita hari ini hidup pada zaman materialisme. Materialisme betul-betul mengental pada kehidupan. Dia begitu nyata mengalir pada aliran kehidupan manusia dan begitu mendarah daging. Semuanya dilihat dari finansial dan semuanya dilihat dari material. Sehingga ketika kita hidup pada kondisi materialisme yang begitu kuat mendarah daging pada kehidupan, maka semua orang itu memandang segala sesuatu itu ya dengan pandangan finansial. Karena memang yang ada di hadapannya itu kehidupan materialisme. Semuanya diukur, semuanya dilihat dari masalah harta, dari masalah finansial, dari masalah rumahnya, dari masalah berapa rekeningnya, apa yang dia miliki dari rumahnya, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari bahwasanya kehidupan materialisme itu selalu meminta korban dan selalu memberikan tumbal pada kehidupan manusia. Orang yang mereka senantiasa berjalan pada kehidupan materialisme, maka banyak hal yang akan terjadi. Akan terjadi kesempitan, akan terjadi kegelisahan, akan terjadi banyak kecelakaan pada kehidupan ketika kita selalu menjalankan kehidupan materialisme. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Ketika kehidupan materialisme begitu kuat, tidak ada konsep yang paling sepadan head to head dengan konsep materialisme, kecuali adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur. Kita bersyukur atas setiap anugerah dan kita bersyukur atas setiap kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan jangan terlalu banyak melihat kehidupan orang lain. Siapapun yang mereka senantiasa mampu bersyukur pada apa yang Allah telah berikan, lalu melihat segala sesuatu, tidak dilihat dari masalah materialismenya, masalah finansialnya, dan masalah ekonominya, insya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang semacam itu, insya Allah, adalah orang-orang yang mereka akan diberikan kemudahan untuk bersyukur. Sekali lagi saya mengatakan bukan bahagia, lalu kita baru bisa bersyukur. Jadi bersyukur itu tidak perlu menunggu waktu yang lama. Dan bersyukur tidak perlu syarat. Saya bahagia dulu, nanti baru bisa bersyukur. Salah. Mari kita koreksi dan kita benarkan. Bersyukurlah, pasti kamu akan bahagia. Jadi kalau ada orang ketika dia merasa tidak bahagia, ya karena dia kurang bersyukur terhadap apa yang telah dia peroleh. Dia suka membandingkan, dia suka mengukur apa yang dia peroleh dengan apa yang dibandingkan dengan orang lain. Dan itulah hilangnya konsep kebahagiaan pada kehidupan kita. Maka marilah kita mencoba untuk memberikan bahwasanya hidup kita itu takarannya sudah pas. Tidak ada yang terluput dan tidak ada yang salah pada takaran yang sudah kita dapatkan pada kehidupan. Tidak ada sikap terbaik kecuali adalah bersyukur. Karena kesyukuran itulah yang akan membahagiakan, kesyukuran akan melapangkan, kesyukuran itu akan melegakan pada kehidupan kita selaku seorang hamba. Amin, amin insya Allah. Semoga kita semuanya menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah.